Oke, hari ini aku mau bahas nih tentang ambil jurusan kuliah. Bagaimana caranya biar kamu tidak salah jurusan? Ikutin terus ya. Assalamualaikum teman-teman Sahas Inisiatif. Apa kabarnya semuanya? Terima kasih banyak untuk antusias teman-teman dengan video-video Sahas sebelumnya. Semoga cukup menginspirasi dan bermanfaat untuk semua. Hari ini aku mau bahas tentang bagaimana sih mengambil jurusan yang tepat untuk adik-adik yang dari SMA mau lanjutin kuliah di bangku perkuliahan. Saya mungkin sudah pernah berpengalaman dulu, pernah mengambil kuliah 2 tempat ketika saya S1. Tidak mudah pastinya, tapi saya yakin ini akan bermanfaat. Pertama yang perlu kamu tahu dulu adalah bahwa perkuliahan itu akan beda sekali dengan waktu SMA. SMA masih masuk jam 8, pulang jam 2 misalnya, atau jam 8 pulang jam 4 ya, bagi yang pulang sore. Tapi kalau perkuliahan tuh bisa random banget jadwalnya. Bisa kadang-kadang kuliah pagi, bisa kadang-kadang siang dan malam. Dari segi dosennya juga, kita juga akan ketemu dosen-dosen yang which is memposisikan kamu tuh sebagai mahasiswa yang mandiri, bukan lagi seperti di sekolah yang semuanya harus dituntun. Dan yang ketiga pastinya pertemanan kamu itu akan lebih lingkupnya kecil. Kenapa saya bilang seperti itu? Bisa jadi di perkuliahan kamu nggak akan ketemu dengan orang yang sama di kelas kayak di SMA. Tapi jangan takut, walaupun ada perbedaan tersebut bukan berarti kalian tidak mampu. Saya yakin kok teman-teman di sini sudah mempersiapkan diri dan udah mencari informasi. Nyatanya aja teman-teman mencari YouTube kita ini. Nah, pastinya yang sebelumnya saya pernah bahas bahwa bagaimana sih struggling ya untuk menjadi diri sendiri. Ini masih nyambung dengan video saya yang pertama waktu itu. Betapa kita butuh nih untuk mempush diri sendiri ketika memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita mengharapkan dukungan dari orang-orang lain. Oleh karena itu, di video ini selain saya kasih motivasi, semangat, tapi juga tips and trick untuk bisa ambil jurusan yang tepat ketika kuliah nanti. Sebenarnya tidak sulit menentukan jurusan ini, tapi yang sulitnya itu adalah komit dengan apa yang sudah kita pilih. Nah, yang pertama sekali yang perlu diketahui bahwa kalau ambil jurusan kita harus throwback kepada diri sendiri dulu. Saya ini memang lebihnya di mana gitu. Banyak orang nanya ke saya itu tentang apa? Bahasa Inggris kah, matematika, IPA, IPS atau apa? Nah, ini akan mencerminkan potensi diri kamu yang sudah ada sekarang. Ini juga akan membantu kamu memilih jurusan nanti karena potensi kamu akan membuat kamu lebih self-confident untuk mengikuti perkuliahan nanti. Karena itu ya diri kamu sendiri gitu. Tapi buat kamu yang belum punya bayangan, saya nggak bagus nih di matematik, saya juga nggak bagus di bahasa Inggris, saya juga nggak bagus di kimia fisika, gimana caranya? Jangan putus asa dulu. Kamu juga bisa merasakan diri kamu sendiri. Rasanya ketika belajar matematik atau belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kamu lebih tertarik yang mana? Kamu lebih passion yang mana? Rasanya lebih itu perhatian kamu terhadap mata pelajaran tertentu. Yang kedua adalah sering sekali, nah ini juga pengalaman saya dulu waktu mau kuliah S1, saya mengikuti teman itu kebanyakan kuliah kemana, atau saya tanya ke orang-orang yang lebih dewasa seperti orang tua, seperti guru-guru saya, sebenarnya bagusnya tuh di mana? Bagus kita bertanya kepada orang yang lebih dewasa dari kita, tapi kamu harus ingat ada saatnya nanti kamu memang tinggal sendiri. Jurusan yang kamu ambil itu akan berdampak ke kamu, ya kamu sendiri yang merasakannya. Jadi kesampingkan dulu perasaan orang lain, bahkan perasaan orang tua. Komunikasikan dengan mereka secara baik-baik apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kamu harus tahu bahwa pilihan yang kamu ambil ini akan untuk waktu yang sangat panjang. Jadi jangan salah untuk mengambil jurusan hanya karena mementingkan perasaan orang tua, mementingkan perasaan teman, atau hanya karena memang pingin gengsi-gengsian. Oke, kan sudah dapat nih jurusan yang kamu ingin lanjutkan. Kamu sudah cukup percaya diri untuk melanjutkan di jurusan tersebut. Kamu juga harus
melihat kota yang kamu tuju dan universitasnya. Karena kenapa? Ini akan menentukan juga apakah kamu cocok nanti melanjutkan di kuliahan tersebut. Apakah kota A lebih baik daripada kota B? Apakah kota C lebih baik dari kota D? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada kondisi environment yang memang akan berpengaruh juga. Misalnya nih contohnya, Yogyakarta itu termasuk kota dengan biaya hidup yang murah. Orang-orangnya yang jauh lebih keep in touch, lebih ramah dibandingkan dengan kota seperti Jakarta misalnya. Nah, hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan kamu juga. Saya sarankan untuk search juga di internet, kira-kira kehidupan di kota A bagaimana, di kota B seperti apa. Nah, kamu cocoknya seperti apa. Nah, pertimbangan kamu bisa jadi dari segi keramah tamahan orang-orangnya, biaya hidup di sana, kemudian juga adaptasi dari sisi religius mungkin ya, karena kadang kan nggak nyaman buat kamu-kamu yang berjilbab untuk tinggal di kota besar misalnya, walaupun itu kembali kepada diri kita lagi. Kita kalau misal memang sudah terbiasa, lingkungan tidak begitu berpengaruh, ya lanjut saja, tapi kamu harus prepare apapun yang kejadiannya nanti, kamu sudah cukup paham kondisinya seperti apa. Ada rasa bahagia kalau nanti memang jurusan yang kita ambil itu benar-benar yang memang kita sudah pilih berdasarkan throwback diri sendiri, kemampuannya di mana, sudah mengedepankan perasaan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, dan juga sudah berada di posisi yang cukup siap bahwa jurusan itu yang terbaik untuk kamu. Akan ada di mana nanti pas hari-hari kamu menjalani perkuliahan, kamu ingat masa-masa kamu ambil jurusan itu. Jadi nanti walaupun kamu ingin menyerah, saya yakin karena memang perjuangannya mencari jurusan ini tadi butuh perjalanan panjang, kamu juga akan sangat-sangat mempertimbangkan kalau memang ingin berhenti di tengah jalan. Itu makanya kenapa saya bilang tadi penting sekali untuk tahu bahwa yang kamu ambil itu benar-benar sudah kamu pertimbangkan matang-matang dan tidak menyalahkan siapapun nanti seandainya kamu sudah berada di bangku perkuliahan. Jangan lupa juga ketika kalian berkuliah nanti, kalian masih punya mungkin tantangan-tantangan lain yang saya mungkin tidak sebutkan di sini, tapi seiring waktu kalian akan belajar sendiri, beradaptasi sendiri, kemudian banyak-banyak cerita dan berteman dengan orang-orang yang mungkin di atas kalian. Cari lingkungan-lingkungan yang positif, yang bisa memberikan semangat dan mempertahankan diri kalian berada dalam semangat belajar yang sama dari pertama masuk sampai akhirnya selesai perkuliahan. Dan ingat juga, kita itu berada di posisi di mana Tuhan sudah menakdirkan kadang-kadang, walaupun perjalanan kita beda-beda, pada akhirnya memang kita akan berterima kasih dengan apa takdir yang sudah ditentukan Allah untuk kita. Berarti itu memang yang terbaik ya, percaya akan hal itu. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.